Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya Iksan Rinaldi. Kali ini kita akan melanjutkan episode ketiga, di mana pada episode ketiga ini saya akan melanjutkan perjalanan di mana sebelumnya saya menaiki motor ke dalam bis Juragan 99. Jadi saya dan istri menaiki bis dan motor ada di bagasi bis. Sekarang motor rencana akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak dan saya akan menaiki kapal Dharma Rucitra 8. Dan ini adalah kapal Dharma Rucitra 8. Jadi teman-teman, hari ini setelah dari pagi saya melakukan perjalanan menaiki bis dan sampai di Pul Juragan 99 di Medaeng, Surabaya, saya langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Karena rencananya malam ini kapal Dharma Rucitra 8 akan merapat dan keesokan paginya berangkat menuju ke Lombok untuk sementara bersandar, lalu kembali melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo. Dan sekarang motor akan segera saya masukkan ke kapal Dharma Rucitra 8. Yang teman saya tadi di mana, Mas? Apa? Yang teman saya tadi yang pakai motor di mana? Udah ke bawah. Baju ya? Iya. Bajo. Untuk dek motor dan mobil teman-teman harus hati-hati nih. Di kanan kiri pembatas banyak sekali besi-besi yang teman-teman kalau naik motor kurang hati-hati bisa tergelincir atau terjatuh. Sudah sampai. Alhamdulillah. Mas, ngapain? Belajar pramuka. Oh, belajar pramuka. Pramuka tuh bukan cuma di darat ya, di laut juga ada ya. Iya. Ini lagi di bending teman-teman. Sekarang ini yang di bending lagi. Nah, kebetulan kita nggak tahu caranya. Jadi saya berangkat ke Flores berdua dengan teman saya nih, namanya Fitrah. Panggilannya Om Fitrah tapi bukan Eri ya. Jadi bisa dicari aja media sosialnya Fitrah bukan Eri. Nah, dia sama istrinya juga. Kebetulan saya juga sama istri saya jadi double touring nih teman-teman. Dan sekarang saya sedang proses untuk mengikat motor di besi-besi kanan kiri garis ya. Jadi besi-besi ini seperti yang tadi saya bilang teman-teman, memang agak berbahaya kalau kita sedang riding rawan terjatuh, tapi memang fungsi dari besi-besi ini adalah untuk sebagai pengikat atau sebagai bending pada kendaraan kita. Nah, karena saya bawa motor, jadi memang
saya ikat di sisi-sisi motor pada besi di bawah kapal ini. Dan juga saya memang lupa bawa tali bending, tetapi Dharma Citra 8 ternyata menyiapkan tali-tali ya di sekeliling dek kapal. Jadi kita bisa menggunakan tali-tali yang disediakan oleh Dharma Citra 8. Dan ini saya sedang proses mengikat ya. Jadi mohon maaf teman-teman kalau misalkan proses mengikatnya ada salah, ada kekeliruan, ya namanya juga saya masih newbie ya untuk ikat mengikat. Tapi di sini saya usahakan saya mengikat di titik-titik yang tidak membahayakan motor ya. Jadi memang seperti menghindari mengikat di area disc brake rem, atau mungkin apabila diikat di arm motor atau di shock motor, kita juga harus hati-hati supaya tidak terjadi kerusakan di bagian atau area-area tersebut. Dan di sini saya mengikat di crash bar motor ya teman-teman ya, atau juga di bracket box belakang motor seperti ini. Tapi anehnya saya baru sadar kalau saya hanya mengikat di sisi kiri, tapi sisi kanan nggak saya ikat teman-teman. Nah ini memang keanehan atau kecerobohan saya yang saya baru sadar ketika nanti turun dari kapal. Orangnya nggak mau berlayar, jadi motornya aja yang berlayar ya enggak? Tapi direkam. Ya. Ada motornya berlayar dulu, orangnya nggak berlayar. Ini adalah tiket perjalanan Dharma Citra 8 teman-teman. Di sini untuk data-data pribadi saya tutup ya, saya blok. Tapi teman-teman bisa melihat data-data penumpang. Untuk harga penumpang dengan tujuan ke Labuan Bajo harganya 455.000. Itu saya naik di kelas ekonomi pada kasur tidur ya teman-teman ya. Jadi kasur tidur yang ada tingkat, dan itu sudah include makan ya. Jadi setiap jam makan kita dapat dari Dharma Citra 8. Untuk harga motornya sendiri dari Surabaya ke Labuan Bajo, saya motor Kawasaki Versys 650cc terkena di biaya 822.000. Sedangkan pada teman saya si Mas Fitra, karena dia menaiki Suzuki V-Strom 250cc terkena biaya 472.000. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman gambaran ketika teman-teman ingin touring dan naik kapal Dharma Citra 8 menuju ke Labuan Bajo, dimana untuk harga tiket orang dan juga harga tiket motor kurang lebih seperti ini. Nah untuk tiket motor nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja pada kapasitas cc motor, dan juga untuk tiket penumpang teman-teman tinggal memilih di kelas apa. Jadi nanti akan ada perbedaan harga. Sekarang saya turun dari kapal ya teman-teman ya, setelah saya menaruh dan memarkir motor di dek kapal Dharma Citra 8. Nah kenapa sih saya cuman motornya doang nih yang jalan tapi orangnya turun lagi, nanti akan saya jelasin ya teman-teman. Pokoknya teman-teman ikutin terus video saya ya, dan juga jangan di skip ya. Kenapa saya cuman motornya saja yang masuk ke dalam kapal, padahal saya udah beli tiket penumpang nih. Pelabuhan Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara. Keluarin mana Pak ya? Oh ya, makasih ya. Ruang tunggunya cukup nyaman nih di pelabuhan ini, dan ini memang membuat menjadi nyaman ketika berada di dalam ruang tunggu. Mas, nggak sedih kan motor ditinggal? Nggak sedih kan motor ditinggal? Aduh, rasanya kayak ditinggal pacar lagi sayang saya. Sedih bener ya. Sekarang kita olahraga pagi, jalan 1 kilo ke depan.
Masa mau jalan sampai hotel? Iya juga sih. Atau mau latihan Wairebo 4 jam jalan kaki? Iya sih. Oh, 4 jam ya? 4 jam. Sekarang saya sedang menuju pulang ke hotel ya teman-teman ya. Jadi setelah motor sudah saya taruh di dalam kapal, saya pun keluar dari pelabuhan dan mencari ojek online untuk menuju ke hotel nih. Karena saya tidak naik kapal laut untuk menuju ke Labuan Bajo. Lalu saya ke Labuan Bajo naik apa ya? Nah pokoknya teman-teman ikutin terus perjalanan saya dalam touring Timur Leste Sumba. Sampai di sini dulu pada episode ketiga. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan juga like, komen, dan share agar channel saya semakin berkembang ke depan. Bye.